Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam belajar bahasa Arab, ya. Dan insyaallah dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari satu judul, ya, yaitu An-Na'tu wal Man'ut, ya. Di halaman 12 kalian bisa baca. Jadi an-na'tu wal man'ut, apakah itu? Na'at adalah lafaz atau kata, ya, yang menunjukkan sifat pada isim sebelumnya, ya. Sedangkan man'ut adalah isim yang disifati oleh na'at yang mengikutinya. Jadi an-na'tu wal man'ut. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh an-na'tu wal man'ut. Nah, ini hadza faslun wasi'un. Nah, ini faslun wasi', ini adalah kelas yang luas. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari artinya sudah nampak mana na'tu dan man'ut. Jadi faslun wasi'un. Nah, ini dia. Ini adalah ini adalah na'tu, an-na'tu, ya. Nah, sedangkan al-man'ut ini adalah al-man'ut. Nah, ini adalah sifat dari isim sebelumnya. Jadi apa sifatnya? Luas, wasi'un. Nah, ini adalah an-nat. Nah, sifatnya adalah luas. Apa yang luas? Nah, ini menjelaskan daripada isim sebelumnya. Ini isim sebelumnya adalah faslun. Faslunnya luas. Faslunnya atau kelasnya luas, wasi'un. Nah, ini adalah an-na'tu, ya. Kata yang menunjukkan sifat sebelumnya, ya, sifat pada isim sebelumnya. Nah, sedangkan al-man'ut, nah, adalah isim yang disifati oleh na'at yang mengikutinya. Nah, ini na'tu dan ini adalah man'ut. Ya, cukup jelas, ya. Dan dalam kalimat ini kita sudah pelajari kemarin, ya, ada isim yang mengikuti, ya. Nah, ini isim isyarah, ya. Ini hadza, ini isim isyarah. Dan hadza ini dia adalah untuk jenis laki-laki. Ini, ya, sesuatu yang dikhususkan untuk jenis laki-laki. Seperti kalimat faslun. Nah, faslun ini kan adalah bukan dari ta marbutah, ya, terbebas dari ta marbutah. Jadi lam dan ain. Maka dia harus sesuai dengan isim isyarahnya hadza, ya. Hadza faslun wasi'un. Jadi ini adalah untuk yang mudzakkar, ya, untuk kata atau isim yang mudzakkar atau laki-laki, ya. Sedangkan yang contoh berikut adalah menggunakan hazihi. Ini untuk perempuan, ya. Perempuan. Nah, hadhihi sahatun wasi'atun. Nah, ini sama, ya. Nah, ya, ini salah, ya. Ini menggunakan ta marbutah, ya. Hadhihi sahatun wasi'atun. Ini adalah an-na'tu, sifat dari isim yang sebelumnya. Apa isim sebelumnya? Adalah
sahatun, yaitu luas, ya. Ini adalah man'ut, ya. Hadhihi sahatun, ini adalah halaman yang luas. Nah, biasanya kalau dia sudah an-na'tu itu ada, bisa kita mengartikannya dengan yang. Nah, di situ halaman yang luas, ya. Seakan-akan ada kata yang itu di situ, ya. Karena dia mensifati daripada isim sebelumnya ini, ya. Itu apa namanya? Halaman ini adalah halaman yang luas. Baik. Kemudian ada contoh juga berikutnya, zalika. Nah, zalika maktabun kabirun. Zalika maktabun kabirun. Zalika maktabun kabirun. Kabirun. Nah, maktabun kabirun. Jadi zalika ini, ya, menunjukkan sesuatu yang agak jauh sedikit, ya. Zalika itu, gitu, ya. Zalika, ya, kan menuju sesuatu yang 2 meter atau dari tempat kita itu bisa menggunakan zalika. Meja itu, gitu, ya. Zalika maktabun kabir. Nah, ini juga khusus untuk mudzakkar, ya, zalika. Sedangkan untuk muannasnya apa? Tilka. Nah, itu, ya, sama artinya, cuman ini khusus untuk madrasatun kabiratun. Tilka madrasatun kabiratun. Nah, sudah kita bisa pahami, ya. Jadi kalau dia untuk muannas, maka dia pasti ada ta marbutonya, ya. Nah, dan an-na'tu juga harus mengikuti man'utnya. Dia harus ta marbutoh, nggak boleh tilka madrasatun kabirun. Ya, misalkan, ya, kita tulis tilka madrasatun kabirun. Nah, ini keliru. Jadi harus mengikuti al-man'utnya. Al-man'utnya apa? Sekolah. Ya, sekolah ini madrasatun. Maka dia an-na'tunya atau na'atnya harus mengikuti ta marbuta juga, kabiratun. Nah, jadi harus mengikuti. Atau misalkan tilka madrasun, atau kita sebutkan hadza, misalkan ini, ya, mudzakkar, atau zalika maktabatun misalkan, atau zalika maktabun kabiratun. Nah, ini keliru. Sudah pasti kalau dia mudzakkar, dia harus mengikuti man'utnya. Man'utnya apa? Ini meja. Maka dia maktabun kabirun, bukan kabiratun. Jadi an-na'tu harus mengikuti al-man'utnya. Kalau dia mudzakkar, maka dia pakai mudzakkar juga. Kalau dia muannas, al-man'utnya muannas, maka an-na'tnya harus muannas juga, ya. Harus sesuai dengan al-man'utnya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian ya, jadi cuman seperti itu. Perlu kita pahami, kalau dia mudzakkar, maka na'at dan man'utnya harus mudzakkar, zalika. Jadi zalika ini untuk sesuatu yang agak jauh, ya. Misalkan di situ, maka kita menggunakan zalika.
apa katanya? Meja, maka meja itu mudzakkar. Maktabun kabirun. Ya. Kemudian contoh berikutnya ada dzalika baitun shaghirun. Ya. Baitun, dzalika baitun, nah, baitun kabirun. Kabirun. Nah, dzalika di sini ini baitun, ini rumah ya, rumah. Tapi dia menggunakan ta maftuha. Maka ta maftuha tidak termasuk dalam muannas. Jadi ta seperti ini, ta maftuha, dia adalah contoh isim yang mudzakkar ya, baitun. Berbeda dengan ta marbutah ya, ta yang bulat ini ya, ta marbutah. Maka dia adalah digunakan khusus untuk yang muannas ya. Sedangkan ta seperti ini, rumah yang besar, nah, dia harus sesuai ya, akhirnya dia harus sesuai dengan man'utnya. Kalau dia man'utnya mudzakkar, maka dia juga ini harus mudzakkar. Kalau dia man'utnya muannas, nah, maka dia man'utnya juga an-na'tunya harus muannas. Al-man'ut dan an-na'tu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalian bisa bedakan ya antara dua kelompok ini ya. Jadi hadza faslun wasi'un, di sini yang mudzakkar, sedangkan yang kirinya adalah muannas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.